channel Think Crypto News bersama dengan saya, namanya Anonymous, dan juga ada kawan saya sekarang ini sedang online dengan saya. Halo, shalom kawan, apa kabar? Gak usah sebut nama. Halo, Ya, baik-baik. salam kabar baik. Ya mungkin suaranya saya dekatkan ke dia punya mikrofon supaya suaranya boleh terdengar dengan jelas ya. Oke, coba sekali lagi, shalom, apa kabar? Halo, apa kabar? Kabarnya baik di sini. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam website airdrop.gds.org. Jadi saya dengar tadi kamu sudah coba mendapatkan token GDX ini ya. Saya sudah ikut dari airdrop kedua dan udah dapat airdropnya juga. Oke, sebenarnya untuk mendapatkan airdrop, apakah sekarang ini masih bisa mendapatkan airdrop? Sebenarnya untuk sekarang itu hitungannya airdrop ya, tapi kebetulan lagi launching, jadi tokennya ini udah bisa diperjualbelikan secara secara terus menerus. Itu hanya bisa di tagnya DeFi. Itu hitungannya sih bukan airdrop, tapi hitungannya lebih ke reward lah. Jadi kalau kita di sini sebagai market maker dengan ketentuan tertentu, kita dapat extra reward GDX jika kita jadi market maker untuk per GDX Ethereum. Oke, jadi kepada para penonton sebelumnya mari saya jelaskan itu sebenarnya apa itu ya namanya uh, reward ya untuk kepada market maker. Nah, jadi sebelumnya di sini ada transaksi saya yang sebelumnya itu ya. Saya sempat stop di atas angka 40 Ethereum ya. Saya sempat dapat 31 USDC. Itu fee yang saya earn. Nah, biasanya kan kita bayar fee, tapi kini dia terbalik, malahan kamu yang swap, kamu yang dapat fee. Nah, di mana DEX ada yang fitur seperti ini, hampir tidak ada. Dan kalian boleh lihat transaksinya itu oke, mulai dari sini 0,0095, 8 dolar, 7 dolar. Jadi sehari itu saya bisa dapat ratusan dolar. Nah, ini juga ada ya. Nah, ini ada 14 dolar. 14 dolar ini mungkin kurang clear ya, tapi saya gak usah share. Nah, sekarang ini Gridex dia mengadakan sebuah event yang luar biasa ya. Satu day countdown itu sebenarnya hari ini 54 juta. Nah, tapi ketika saya bilang hari ini adalah tanggal 15. Tapi video ini akan diposting tanggal 17 jam 7 malam. Ya. Nah, kalau kalian nonton berarti kalian udah kelewatan 2 hari. Jadi masih ada untuk hadiah ini 54 juta nih ya. Setiap hari itu ada daily rewardnya. Nah, sekarang nih Mas, ini saya mau tanya nih. Jadi sebenarnya kalau kita masuk ke dalam websitenya bukan airdrop.gds.org ya, tapi ke rewards.gdx.org. Nah, itu kan kita masukkan seperti invitation code-nya ya. Jadi invitation code ini invitation code yang siapa? Boleh saya masukkan yang tertera di dalam YouTube channel ini ya. Ya, jadi sebenarnya invitation code ini sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk kita yang jadi swap ya, tukang swap ya. Saya pribadi sendiri itu gak hanya mencoba jadi market maker, tapi saya juga secara langsung melakukan swap di DeFi-nya. Jadi saya swap dan itu ini agregatornya itu hanya dari market maker yang ada di DeFi. Nah, untungnya dengan kehadiran teknologi DeFi ini, saya bisa dapat token lebih banyak karena slippage-nya 0. Kemudian selain dari itu, Slippage-nya ini 0 karena jadi maker order ya, maker order. Bukan, di swap. Di swap slippage-nya 0 ya. Ya, Tadi saya cek kayaknya bukan 0 ya. Di DeFi ini ada dua tab, trade sama swap. Nah, swap yang saya maksud itu adalah swap yang ada di trade. Swap yang di dalam websitenya trade.defi.syj kan, yang di sebelah option maker kan. Betul. Nah, itu slippage 0. Kalau kita mau swap secara regular yang ada slippage, itu yang tab swap yang ada di atas sebelahnya. Oh ya. Tapi ini kan ada slippage tolerance di sini. Ya, sebenarnya gini, slippage
slippage-nya itu bisa dibilang hampir nol. Karena kita itu liquidity provider-nya itu dari market maker sebenarnya. Beda seperti EMM yang mereka itu punya ketentuan tertentu sehingga slippage-nya itu cukup. Jadi bisa dibilang slippage yang diberikan oleh DeFi ini jauh lebih rendah daripada slippage pada umumnya. Oh, dan di sini kita juga bisa menentukan berapa slippage-nya ya, dan jauh lebih murah daripada token yang lainnya dari di aplikasi lain, di app lainnya. Betul. Oke. Di sini kita coba lihat. Oke, jadi seperti yang dibilang ya, kalau di Uniswap tuh slippage-nya sekarang kita bisa tentukan harganya di 0,1% juga, memang benar. Tetapi di sendiri ya, kalau kita setting auto tuh slippage-nya tuh bisa hingga 0% ya, 0%. Oke. Nah, ini settingan yang lain nih saya belum pelajari yang namanya toggle as per mode dengan batch order mode. Oke, nah kita coba jadi maker ya. Kita akan buktikan kalau sebenarnya jadi maker order itu kalian bisa dapat fee. Nah, sekarang kita langsung praktek. Kita masuk ke Binance. Oke, kemudian kita copy paste wallet address saya sendiri. Yaitu kita ke sini, MetaMask. Oke, got it. Nah, ini Arbitrum One ya. Oke. Jaringan Arbitrum One, kemudian saya copy. Oke, saya masukkan address saya yang di sini. Nah, sebelumnya kita harus trade. Kita ada USDT. Oke, tapi kita akan transfer dulu uang tersebut ya. Kita dari spot. Cara transfernya gimana? Ya, tinggal masuk ke bagian transfer. Kemudian dari mana ya? Ini dari fiat dengan spot. Oke, seharusnya udah masuk ke dalam spot ya. Kita tinggal trade spot. Oke. Nah, kemudian kita akan ke token USDT dengan USDC ya. Ya, contohnya nih USDC. Ya, ini dia. Nah, sekarang saya ada USDC sempat turun ya ke 0,88, sekarang naik balik. Nah available-nya ada $300 ya. Ini saya coba beli dengan harga di market ya. Kita beli USDC sebanyak berapa? Kita beli sebanyak ini. Mungkin 100 ya, 100. Mungkin 150 ya. Kita beli. Oh, tapi kita harus punya Ethereum. Tapi gak apa-apa, saya udah ada Ethereum. Oke. Nah, setelah itu kita coba withdraw dari sini. Oke, kemudian kita klik withdraw ya. Withdraw dari mana? Withdraw dari spot ya. Kita pilih token USDC, sudah ada. Dan ini dia contract address saya ya. Saya punya dalam jaringan Arbitrum. Kita pilih Arbitrum. Nah, kan banyak orang memiliki pertanyaan ya. Sebenarnya kalau kita pakai Binance Smart Chain itu 0,145, memang sangat murah. Ethereum itu mahal, ERC20, walaupun sekarang udah Ethereum 2.0 itu $4,2. Polygon dengan TRC20 itu sama. Kita lihat apakah ada Arbitrum. Oh, ternyata di sini nggak ada Arbitrum ya. Oke. Dia gak ada Arbitrum. Coba kita pakai USDT. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat apakah ada jaringan Arbitrum. Oh, ternyata tidak ada juga. Coba kita pakai ETH. Ethereum sendiri kita lihat apakah ada jaringan Arbitrum. Oh, ternyata ada. Nah, kalau begitu kita seharusnya spot itu kita tukarkan USDC kita dengan Ethereum ya.
Oke, ini dia. Nah, sekarang kita beli market. Kita beli market ATH. Kita beli. Oke, selesai. Nah, sekarang kita masuk balik ke sini, wallet. Nah, kita pelajari bahwasanya hari ini ya, di mana USDT itu belum ada jaringan Arbitrum One, hanya ATH saja. Oke, kita tinggal tarik di sini. Kita masuk balik ke, kita taruh address ya, dan kita taruh Arbitrum. Nah, kita lihat Arbitrum One itu fee-nya itu 0,56 ya. BSC tadi kita lihat ya bisa lebih murah. Tapi Arbitrum itu adalah jaringannya Ethereum ya. Ethereum itu kan kita boleh bilang itu tip top. Jadi sebenarnya masih sangat murah. Harganya sama dengan Optimism ya. Tapi kalau saya coba cek di exchange seperti OKX ya, Optimism itu bisa kayak 20 menit. Kalau Arbitrum itu masih di bawah 5 menit. Oke, setelah kita cek spot wallet, network fee sebanyak ini, receive amount berapa, kita max ini. Kita tinggal klik withdraw. Oke. Sekarang kita akan masukkan kode yang saya terima dari HP, yaitu 639695. Kemudian kode dari email 79389. Oke. Kemudian kita masuk balik ke sini, authenticator code-nya itu 547669. Kita tinggal submit. Nah, ini udah submitted ya. Udah. Oke. Kita tinggal tunggu, ini waiting approval. Kita lihat seberapa cepat transaksi Arbitrum itu. Oke. Nah, sekarang oke, saya mau tanya pengalamannya tadi, Mas, kamu kan jadi maker order ya. Jadi tadi ada perbedaannya antara pagi hari dengan malam hari itu. Halo, Mas? Oh, Masnya, Halo. ya. Ya, Tadi kan ada bilang kalau di pagi hari dengan malam hari itu transaksinya lebih cepat di malam hari dan bisa dapat hadiah lebih banyak ya. ya. Jadi tadi saya ngecek nih bahwa ternyata transaksi di malam harinya di Indonesia jauh lebih cepat daripada transaksi siang hari. Mungkin karena pengguna Grindex itu banyak kan dari luar ya, dari Eropa atau Amerika ya bahkan. Jadi sekarang karena waktunya Amerika itu pagi, itu mereka lebih banyak transaksinya dibanding kita yang di Asia. Oke. Oke, sekarang kita lihat uangnya udah masuk ya. Sekarang saya udah punya sebanyak ini, kita view di Explorer. Nah, ini baru datang dari Binance Hot Wallet. Uangnya sebanyak 0,091 itu transfer ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian maker ya. Ini jadi saya mau tanya nih ya, cara dapat invite coefficient 1,39 itu maksudnya apa? Itu maksudnya multiplier reward yang Multiplier ya. Oke. Jadi sekarang di sini kan hadiahnya tuh sebanyak 54 juta ya. Oke, kita boleh lihat dari sini dihitung setiap dari jam 12 malam. Rewardnya itu ada tipe 1, tipe 2 ya, MCSR, sell atau buy. Oke. Jadi kita setiap kali jadi maker order itu akan dihitung di sini ya, swap coefficient. Jadi sebenarnya kalau kamu jadi maker order, kamu akan dapat hadiah, dan kalau kamu jadi swapper, kamu juga akan dapat hadiahnya. Oke. Nah, cuma hitungannya tuh maker order bisa dapat hadiah lebih banyak ya. Halo Mas, bener gak? Iya benar.
Nah, kenapa? Karena di sini ada koefisiennya lagi 1,39. Nah, ini hitungan formulanya sangat rumit ya, sangat rumit, tapi kalian boleh coba keluarkan kertas sendiri dan hitung. Nah, yang paling penting di sini adalah kalian bisa mendapatkan 20%, 8%, 28% ketika kalian sebar referral code kalian kepada kalian punya pengguna. Jadi bayangkan ya, sehari itu mungkin dengan transaksi volume yang cukup besar kalian bisa mendapat lebih kurang 30 sampai 50 dolar. Itu karena sebenarnya di DeFi ini sangat jarang ada yang namanya sistem referral code ya kan. Saya sendiri menggunakan PancakeSwap dan Uniswap, saya nggak pernah pakai referral code siapapun. Tapi di sini hebatnya adalah Gradles Protocol itu memberikan cashback ketika kamu menggunakan DeFi. Ya, jadi cashbacknya itu sebanyak 28% untuk saat ini, dan ini rewardnya itu harian. Oke, kita bisa cek balik yaitu tipe 1 dengan tipe 2 di mana kamu jadi maker order ya. Nah, sekarang kita coba langsung saja kita balik ke websitenya ini ya. Di sini gak ada DeFi. Oke, kita langsung masuk ke sini. Wallet saya udah terhubung. Kita tinggal refresh balik. Karena tadi baru masuk uang sebanyak 0,09 Ethereum. Oke, nah sekarang saya mau jadi maker order untuk GDX ya, Mas. Betul. GDX. Oke, kita jadi maker untuk GDX. Oke, dengan sejumlah ETH yang saya punya, dan sekarang saya mau beli GDX. Oke. Di sini seberapa banyak yang saya mau beli ya? Kita coba. Oke, buy. Ini kita tinggal pilih harganya misalkan 0, oke, saya rasa kita perlu swap dulu antara TH dengan USDC biar hitungannya lebih gampang ya, karena di angka ini. Sekarang kita mau jual TH. Oke, kita jual misalkan 0,0 misalnya 8 ya. Oke, sebanyak 129 dolar. Ya, oke, ini cukup. Saya mau selesaikan sedikit. Oke, ini saya dikenakan 47 sen ya. Price impact-nya itu 0,01% ya. Price impact-nya sangat kecil. Kalau kita bandingkan lagi dengan Uniswap itu di sini ya. Nah, ini lihat. Kadang bisa 0,1%. Nah, kalau di DeFi kalian bisa lihat sendiri 0,01. Ini sebenarnya hampir nol ya. Hampir nol. Di bawah 0,01. Oke, jadi bayangkan di sana saja price impact-nya sudah lebih mahal kalau di Uniswap. Sekarang kita tinggal confirm. Oke, ini saya tinggal confirm balik. Nah, kita lihat balik ke dalam Explorer dan ini udah tertukar, udah sukses. Ya, sebenarnya sangat cepat ya pertukarannya, luar biasa canggih. Kita balik ke bagian maker, dan sini saya udah ada USDC. Kita tinggal pilih 0,05% yang direkomendasi. Jadi kapan kita memilih 0,3% itu hanya untuk pair yang sangat jarang ada ya, makanya kita bisa pilih 0,3%. Nah, kalau untuk rata-rata kita pilihnya masih 0,05%. Nah, sekarang saya udah ada USDC, saya mau beli namanya Gridex ya. Ini berarti saya mau beli GDX. Oke, harganya kian naik. Sekarang di harga berapa saya mau beli? 0,2, misalkan 24, 4, misalkan 754 misalkan ya, seharga ini, dan maksimum di sini. Nah, kita bisa dapat fee sebanyak nih ya, 0,26. Oke, kita tinggal coba di sini. Misalkan di harga 2 ya, kita coba. Nah, ini adalah sebaliknya daripada Uniswap, karena di sini kalian justru mendapatkan fee. Kita coba ya. Ini price range antara harga ini sampai harga ini. Nah, kita lihat di sini.
dan fee yang dikenakan itu sebanyak 0,42. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kalian punya 10.000 atau 15.000 dolar ya, kalau kalian tukarkan sebenarnya fee yang kalian dapat itu bisa sangat banyak. Tapi pun ini karena GDS dengan USDC volumenya itu masih sangat sedikit ya. Di sini hanya 8.000 dolar. Kalau misalnya volumenya udah mencapai angka 50 juta, 1 juta, sebenarnya fee yang kalian dapat itu justru bisa jauh lebih banyak di sini. Di sini kita tinggal tunggu apakah ada pembelinya. Mungkin proses ini memakan waktu, tapi kalian bisa save cost di bagian fee. Nah, saya rasa udah cukup untuk saat ini ya. Uh, Penjelasan bagaimana menjadi maker order di sini ya. Nah, kalau misalkan saya mau beli ETH, contoh ya, contoh. Oke, tapi saya udah agak USDC karena udah masuk ke dalam bagian ini. Oke, mungkin di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana caranya. Oke, mungkin sekian dulu ya. Terima kasih. Uh, Sampai jumpa. Oke, Mas. Selamat malam ya. Untuk malam hari ini kita telah belajar bagaimana menjadi maker order. Oke.